Inna asasa fikratid dinil ibrahimi yaqumu ala al-mushtarak baina aqidatil islam wa ghairihi wa hiya fikratun batilah. Ide dasar konsep agama Abraham atau agama Ibrahim ini menurut para penganjurnya itu berdiri di atas benang merah yang menyatukan akidah Islam dan selain Islam. Ini adalah konsep yang batil, fikrah batilah, ide yang salah, ide yang batil. Kenapa? Li'annal Islam yaqumu ala tauhid wal wahdaniyah wa ifradillah bil ibadah bainama syara'i'ul muharrafah dakhalaha syirk wa khalatatha al wathaniyah wat tauhid wa syirku biddani la yajtami'an. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang tegak di atas prinsip apa? Tauhid, pengesaan kepada Allah. Al wahdaniyah, keesaan Allah, zat Allah itu esa. Wa ifradillah bil ibadah, Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah, bukan yang lain. Sementara syariat agama-agama di luar Islam itu sudah dimasuki unsur kemusyrikan, bercampur dengan paganisme, penyembahan berhala. Sementara itu tauhid dan syirik itu tidak bisa bertemu di dalam satu wadah. Kenapa? Syirik dan tauhid itu bertentang, gak bisa bersatu. Kemudian anggapan bahwa Nabi Ibrahim itu datang dahulu membawa agama yang menyatukan Islam, Yahudi dan Nasrani, itu adalah anggapan yang batil. Itu adalah za'mun batilun wa mu'taqadun fasidun, asumsi yang batil dan keyakinan yang rusak. Apa dalilnya? Hal itu dikatakan rusak dan batil. Itu firman Allah Al-Imran ayat 67, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal muslimin. Ibrahim itu bukanlah seorang penganut Yahudi, jadi nggak betul kalau dia bawa agama Yahudi. Tidak pula Ibrahim itu beragama Nasrani, jadi nggak betul kalau dikatakan Ibrahim itu pembawa agama Nasrani. Dari mana? Ibrahim jaraknya dengan Nabi Musa saja jaraknya berapa ratus tahun. Jadi nggak benar kalau dikatakan Ibrahim itu beragama Yahudi. Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim lalu dilanjutkan, diwariskan sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, itu nggak sama dengan konsep agama, konsep Tuhan yang ada dalam Taurat. Nggak sama, sudah batil. Mereka menjadikan Allah itu Tuhan nasional, sifatnya nasionalistik. Tuhan itu hanya disembah oleh komunitas Yahudi Israel saja. Ya, kalau umat di luar Yahudi, bukan rasnya bukan Yahudi, dia nggak bisa, katanya bukan orang bertauhid. Nah, ini berbeda dengan Islam yang mengatakan Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan bagi semua alam semesta. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk apapun suku bangsanya, rasnya, itu semua berhak dia menjadi orang yang bertauhid kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur, memanjatkan puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah berada di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1446, mulai hitungannya dari tahun perjalanan hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Kita berharap, kita bertafaul dengan masuknya kita pada tahun 1446 Hijrah ini. Semoga kita semua dapat hijrah dari keburukan kepada kebaikan,
hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah dari kemunafikan kepada keimanan yang sejati, karena kemunafikan itu penyakit. Al-Quran menyebutnya fi qulubihim marad, di dalam hati orang-orang itu terdapat penyakit. Penyakit kalau sudah ada di dalam hati itu pasti akan menggerogoti keimanan cepat atau lambat. Sebagaimana virus, bakteri yang menggerogoti tubuh kita, organ tubuh kita, kalau kita tidak cepat obati, tidak antisipasi, maka virus itu akan menyerang organ-organ vital di dalam tubuh kita, menyebabkan kita lemah, dan kemudian bisa menyebabkan kita tidak tertolong lagi. Maka itu mari dengan semangat hijrah ini kita senantiasa perbaiki komitmen keimanan, komitmen jihad dan hijrah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya di awal tahun 1446 Hijriah ini, di bulan Muharram ini, ya, kita mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan, kabar yang menyakiti perasaan umat Islam dan sekaligus melukai, menyakitkan bagi kita semua ketika ada anak-anak muda, ya, aktivis muda organisasi Islam, Ormas Islam di Indonesia ini melakukan kunjungan ke negara Zionis yang sedang melakukan genosida terhadap saudara-saudara kita bangsa Palestina. Ya, ketika umat Islam, bahkan bukan hanya Muslim, umat agama lain pun, negara-negara bukan hanya negara OKI, Organisasi Kerjasama Islam, juga termasuk negara-negara non-Muslim, negara-negara besar, baik di Eropa, di Afrika, di Asia, semuanya mengutuk kekejaman dan genosida Israel terhadap bangsa Palestina. Dan sudah ada keputusan baik dari Dewan Keamanan PBB maupun Mahkamah Internasional bahwa para penjahat perang di Israel itu harus diseret ke Mahkamah Internasional. Ya, maka kita sangat prihatin dan menyesalkan kunjungan tersebut. Tapi di satu sisi kita prihatin, kita menyesalkan, tetapi di sisi lain juga kita senang dan gembira. Kenapa senangnya? Ada yang tahu? Ya. Kita gembira karena membuktikan bahwa ternyata ada jaringan Yahudi fungsional di negeri ini. Apa itu Yahudi fungsional? Ini Yahudi varian baru. Ya, Yahudi varian baru. Saya mengutip kata-kata seorang pakar Zionisme internasional dari Mesir, Profesor Dr. Abdul Wahab Al-Masiri. Sudah saya tulis di akun X Twitter saya dan juga di Instagram bahwa beliau pernah mengatakan, banyak sekali dikutip oleh media-media massa di dunia Arab, saya memprediksi akan ada generasi baru, varian Yahudi baru. Yaitu siapa mereka? Mereka itu Muslim. Sholat tiap malam, sholat Isya bareng sama kita, tapi besok paginya setiap hari dia kerja, melayani dan membela kepentingan Zionis. Untuk menjadi Zionis ini Anda tidak perlu ganti agama, tidak perlu jadi orang ya, tidak perlu beragama Yahudi, karena Yahudi itu bukan agama dakwah, Yahudi itu bukan agama misionaris. Mereka tidak mengemis, tidak minta-minta, tidak mendakwahkan agamanya kepada orang selain yang ras Yahudi. Mereka agama yang eksklusif, tertutup. Ya, nggak perlu ganti agama Yahudi, karena mereka juga nggak mau kalau orang Islam jadi Yahudi. Ngapain, lu bukan ras gue, ras lu apaan? Ras anak haram jadah katanya. Ya. Ras goyim, goyim itu apa? Bangsa di luar Yahudi, di luar Bani Israel yang harus diperbudak oleh mereka.
Nggak mau. Mereka jumlahnya di dunia ini cuma 15-16 juta. 5 juta ada di Amerika. Ya, sisanya ada di negara Israel, Zionis itu, dan beberapa negara Eropa kecil. Ya. Jadi Yahudi fungsional ini memfungsikan dirinya, walaupun dia beragama bukan Yahudi, tapi memfungsikan dirinya mendapatkan bayaran untuk membela dan melayani kepentingan Zionis di negara masing-masing. Ya. Nah, itu kemudian cocok ketika teman-teman wartawan, teman-teman media, jurnalis, ini ada yang menulis tentang melacak operasi Hasbara. Hasbara itu adalah bahasa Ibrani, artinya menjelaskan, explaining Israel. Strategi propaganda Israel di Indonesia. Ini ada artikel yang ditulis oleh seorang jurnalis namanya Fajar Nugraha pada tanggal 4 April 2024, silakan dilacak di Google ya. Itu jelas sekali, propaganda ini dijalankan untuk apa? Sejak 2017 sampai sekarang, ya, bahkan mungkin juga sebelumnya, ini operasi Hasbara ini merekrut tokoh-tokoh, ya, ormas, tokoh-tokoh, jurnalis, ya, media massa, intelektual, menjadwalkan dan merekrut mereka untuk mengunjungi negara Zionis untuk apa? Supaya mereka ini menjadi corongnya Zionis, menggambarkan seolah-olah negara Israel itu adalah negara yang baik, bukan penjajah. Ya, mana ada penjajah menggambarkan dirinya penjajah kan? Zaman dulu Belanda juga kan nggak pernah mau mengaku bahwa dia ini menjajah, dia ini jahat, enggak. Penjajah itu kan selalu bilang bahwa apa? Kami membawa peradaban. Kami mengajarkan orang-orang timur yang primitif itu bagaimana caranya mengelola negara. Bagaimana membangun negaranya. Iya, ente ngajarin tapi sedikit. Yang ente kuras, yang ente rampok, yang ente pekerjakan paksa warga pribumi itu jauh lebih besar dan lebih jahat daripada sekedar Anda memberi santunan untuk warga pribumi disekolahkan yang jumlahnya sangat sedikit. Untuk apa? Menjadi pamong prajanya Belanda di Indonesia. Makanya zaman dulu Belanda itu sedikit di Indonesia, komunitasnya sedikit. Tapi dia bisa menjajah. Kenapa? Banyak Belanda-Belanda pesek. Belanda-Belanda ireng, ya londo ireng itu. Ya, Belanda berkulit hitam, berkulit sawo matang, nah itu kaki tangannya Belanda. Ya. Dia menyiksa warga pribumi lebih daripada orang Belanda aslinya itu sendiri yang berkulit putih. Sama sekarang begini, kaki tangan Zionis ini bekerja. Baik. Saya tidak ingin berpanjang-panjang tentang ini, tetapi apa yang mereka kerjakan di Indonesia, anak-anak muda yang kemarin kita juga tercengang ya, kalau makanya saya bilang apa? Gembira, ternyata ada jaringan ini. Ketahuan, muncul ke publik. Ya. Dan mereka bukan semata-mata anak kecil yang dianggap kurang pengalaman, belum cukup umur, ya mohon maaf. Kemarin konferensi pers mengatakan begitu ya, saya tidak setuju itu. Ini bukan orang tidak cukup umur. Belum gelarnya sudah doktor. Sudah master, lulusan Al-Azhar pula, adik kelas saya itu ya, mohon maaf. Saya minta maaf kepada audiens semua. Al-Azhar tidak mengajarkan itu dan tidak pernah mau berdamai dengan Zionis Israel. Bahkan Grand Sheikh Al-Azhar itu tahun 2018 tegas ya, menyelenggarakan konferensi internasional mendukung Palestina dan Al-Aqsa. Salah satu keputusannya adalah meminta seluruh negara muslim agar tidak melakukan normalisasi politik dan hubungan apapun dengan negara Zionis. Yang kedua, Al-Azhar itu membentuk tim untuk menyusun kurikulum tentang Baitul Maqdis dan negara Palestina untuk diajarkan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari ibtidai sampai perguruan tinggi. Dan itu sudah dijalankan. Ya. Dan anak-anak ini ya, yang sudah dewasa, ya, nggak mungkin nggak dewasa. Orang punya paspor pergi ke luar negeri pasti sudah dewasa ya. Orang yang sudah dewasa, yang sudah akil balik, orang yang sudah mengerti, orang yang sudah belajar,
di perguruan tinggi, ini setelah kita korek siapa mereka dan siapa yang berada di balik mereka ini, di belakang mereka ini, ternyata mereka mendirikan lembaga yang namanya Rahim, singkatan dari The Ibrahim Heritage Study Center for Peace, yang mempromosikan dan mempropagandakan agama baru, yaitu Abraham Religion, yang sudah sejak lama ditolak oleh ulama-ulama dunia. Termasuk Grand Sheikh Al-Azhar itu menolak adanya agama baru ini yang ingin menyatukan 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Apa tujuan penyatuan 3 agama ini? Saya kutip di sini. Ya, tulisan seorang mantan pemimpin redaksi Harian Republika, ya, Bapak Ikhwanul Kiram Masruri, itu senior saya di Al-Azhar dulu. Cuma angkatannya lebih tua ya dari saya, dia 80-an, saya 90-an. Beliau menulis bahwa ya, proyek untuk membentuk agama baru ini adalah ya, tujuannya adalah bersifat politik dan hegemoni kolonialisme, kekuasaan kolonialisme Israel. Apa tujuannya? Normalisasi ini mereka sebut perwujudan penyatuan 3 agama samawi di bawah 1 agama yang disebut Abraham Religion atau agama Ibrahim. Tujuannya membentuk negara konfederasi di Timur Tengah di bawah 1 agama yang menyatukan bangsa-bangsa di Timur Tengah, dan itu berada di bawah komando Israel. Nah, ini liciknya Zionis ini, dia menunggangi Amerika, dia ingin apa? Jadi negara superpower di Timur Tengah, ingin bentuk konfederasi. Ya, negara konfederasi di bawah 1 agama, 1 payung agama. Dan sebenarnya ujungnya nanti itu akan dibawa ke arah apa? Ke arah Zionisme, ke arah Yudaisme. Ya, bahwa mereka itulah yang lebih tua daripada Kristen dan Islam, maka seluruh penduduk muka bumi ini, minimal di Timur Tengah dan di dunia Islam, mengakui agama Yahudi sebagai agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Al-Quran sudah tegas menolak klaim tersebut di dalam banyak ayat kitab suci. Al-Quran. Baik, sekarang kita bahas klaim mereka. Ya, ide penyatuan 3 agama yang disebut dengan Abraham Religion itu, ya, ini sudah disikapi, ya. Mereka membentuk ini dulu tahun 2020. Ya. Kenapa tahun 2020? Jadi ketika negara-negara di dunia ini sibuk menanggulangi, mengatasi masalah COVID-19, ya, di bawah kepemimpinan Donald Trump, ya, Amerika berhasil mengajak dan menjerumuskan 4 negara Arab Muslim di Timur Tengah untuk ya, menjalin dan menandatangani kesepakatan normalisasi politik dengan Zionis yang disebut dalam paket Abraham Accord. Abraham Accord adalah kesepakatan anak-anak Ibrahim, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, untuk hidup damai, berdampingan, koeksistensi, toleransi, tetapi tujuannya politik untuk menjadi pembenaran dan justifikasi atas kekejaman penjajahan dan pendudukan Israel di bumi Palestina. Dan ini tujuannya jelas, tujuannya adalah ekspansionis, ya, perluasan wilayah pengaruh Zionis ini bukan hanya di wilayah Palestina, tapi semua wilayah yang pernah dihidupi, ditinggali oleh nenek moyang mereka, ya, termasuk Mesir, termasuk Arab Saudi, sampai ke Madinah, itu dulu pernah ditinggali oleh nenek moyang Yahudi. Setelah mereka diusir dari kawasan Yerusalem, ya, pada abad pertama Masehi, mereka pindah sebagian adanya bermigrasi ke Timur Tengah, ke Gurun Arab, sampai ke Madinah, membuat koloni-koloni. Maka Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah,
itu sudah ada 3 kelompok Yahudi besar di Madinah itu. Yaitu Bani Quraiza, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Yang 3 kelompok etnis Yahudi ini berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkolaborasi memerangi umat Islam dengan orang-orang musyrik Makkah. Maka Nabi Nabi mengusir itu Yahudi itu dari Madinah. Bahkan Nabi berwasiat sebelum beliau wafat, tidak boleh ada umat 2 penganut agama Yahudi dan Islam ini ada di dalam satu jazirah Arabia. Tidak boleh. Maka jazirah Arabia itu dibersihkan dari seluruh komunitas Yahudi di masa siapa? Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu menjalankan wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dirahmati Allah Taala, mari kita lihat bagaimana sikap ulama. Jadi sejak 2020 ini, dan anehnya ya, organisasi yang tadi saya sebutkan itu, Rahim itu didirikan di Jakarta pada 2021 bulan Maret. Beberapa bulan setelah 4 negara Arab Islam Muslim ini menaikkan Abraham Accord dengan pihak Zionis Israel. Pertama Uni Emirat Arab bulan Agustus 2020, kemudian bulan September 2020 itu negara Bahrain, ya. Kemudian bulan Oktobernya itu Sudan. Dan di bulan bulan Desember 2020 itu adalah kerajaan Maroko. Ini negara-negara bergengsi di Timur Tengah. Ya. Itu sudah takluk. Ya. Kalau 2 negara sebelumnya, negara Arab itu, Mesir dan Jordan menandatangani, ya memang kita, ya walaupun mereka ada kekeliruan, tapi kita bisa maklumi kenapa? Mereka itu adalah pihak yang berbatasan langsung dengan Zionis Israel. Salah satu fungsinya adalah memasukkan bantuan-bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia untuk sampai kepada rakyat Palestina. Sebab kalau tidak ada itu, tidak ada hubungan dengan Israel, agak sulit ini. Tapi 4 negara ini yang nggak ada hubungannya, perbatasan tidak, geografis tidak, ya, kepentingan ini juga tidak, ya, ini untuk apa? Maka itu inilah operasi Hasbara itu dijalankan secara intensif sejak tahun 2020 untuk mengkampanyekan bahwa Zionis ini bukan negara penjajah. Zionis ini ingin menghadirkan perdamaian di Palestina dan Timur Tengah. Zionis ini selalu menyalahkan, menunjuk Hamas sebagai biang keladi konflik bersenjata, konflik kekerasan, pembantaian di Timur Tengah dan di Palestina. Kenapa? Karena mereka menuding Hamas itu salah karena tidak mau bekerja sama dan tidak mau mengakui eksistensi negara Zionis itu. Itu selalu yang dipropagandakan oleh mereka. Silakan aja Bapak Ibu lihat websitenya Rahim or ID itu. Itu selalu itu. Ya, menyalahkan para pejuang persis sama dengan ya propaganda yang sudah disebarkan oleh IDF, Israel Defense Force, yang juga pernah saya sampaikan di sini, mirip dengan apa yang diulang-ulang oleh sebagian Ustadz Oknum. Ya, sebuah gerakan Islam di Indonesia. Pernah saya sampaikan. Sudah saya bukukan. Saya catat ini sebagai apa? Dokumen sejarah bahwa pernah ada ya, di dunia Islam oknum Ustadz membenarkan klaim-klaim sepihak Zionis. Ini biar jadi catatan buat anak cucu kita. Ya, termasuk dokumen-dokumen mereka yang sekarang berkunjung ini, insya Allah kita akan masukkan dalam buku edisi revisi nanti. Untuk apa? Ini penting, dokumen ini. Jangan sampai hilang dari catatan sejarah, memori sejarah. Bahwa memang ada pengkhianat-pengkhianat di barisan umat Islam ini. Apakah umat Islam menolak berdamai dengan bangsa lain yang ingin berdamai dengan kita? Tidak ada. Ya. Umat Islam itu umat yang mengikuti perintah Allah, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Kalau ada musuh, mereka cenderung memilih jalan perdamaian, mengulurkan tangannya kepada Anda, ya, ingin berdamai, maka berdamailah. Ya, kita itu enggak musuhin orang kok. Kita ini umat Islam ini diperintahkan Allah untuk berjihad, berperang di jalan Allah kalau ada agresi dari musuh. Kalau tidak ada agresi, tidak ada kezaliman, tidak ada penjajahan kepada kita, maka kita fine-fine aja.
Ya, dengan bangsa manapun kita bisa hidup berdampingan damai, kita bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dalam kebaikan sebagaimana perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Ajaran Islam itu fleksibel, sangat mulia, sangat luhur. Tidak menolak adanya perdamaian, tetapi perlu kita catat, perlu kita ingat bahwa bangsa yang mengulurkan perdamaian kepada kita ini, yang dipropagandakan oleh agen-agen mereka, yaitu Hasbara Indonesia, ini bukan bangsa sembarangan yang bisa kita percaya begitu saja. Rasulullah aja dikhianati. Ya, kurang apa baiknya Rasulullah itu? Nabi-nabi Bani Israel aja dikhianati sama mereka. Bahkan Al-Quran menyebutnya, ya, mereka suka membunuh nabi-nabinya. Qul falima taqtuluna anbiya. Ya, di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu sering diulang. Surat Al-Maidah itu selalu menyingkap kebobrokan akhlak. Ya. Yahudi ini, Bani Israel ini apa? Karena mereka suka apa? Mengkhianati risalahnya para nabi. Nabi Musa aja keteteran ngadepin mereka. Ya. Tidak taat kepada perintahnya Nabi Musa. Nabi Daud juga dikhianati mereka oleh mereka ini. Perintahnya tidak dipatuhi. Hari Sabtu jangan kalian cari dunia, malah dia cari dunia. Sabtu itu untuk ibadah, itu ibadahnya Yahudi, syariatnya dulu begitu. Syariat Islam di zaman Nabi Daud begitu. Ya, ibadahnya hari Sabtu. Itu syariat Islam juga, cuma Islam yang secara umum yang dulu dibawa sejak Nabi Adam, dilanjutkan Nabi Nuh, terus sampai Nabi Ibrahim, sampai kepada Bani Israel. Nabi-nabi Israel itu syariat Islam tapi untuk zamannya waktu itu. Lalu kemudian syariat ini disempurnakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan turunnya wahyu Al-Quran. Ya. Itu dikhianati semua. Sepeninggal Nabi Sulaiman juga mereka sudah berpaling. Sudah dicabut privilege-nya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mentahrif isi kitab suci Taurat itu. Ya. Dikatakan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukiru. Mereka itu suka memalsukan, suka menyelewengkan isi kitab suci itu, dan mereka melupakan apa yang telah diperingatkan oleh Allah di dalam kitab suci mereka. Jadi nggak bisa kita berikan cek kosong itu. Kalau ada umat Kristen, umat Yahudi yang menawarkan dialog antar iman, antar agama, ya kita bisa aja ikut dalam dialog itu. Tetapi harus kita lihat dulu visi misinya. Apakah position standingnya itu mereka membela Israel atau tidak? Kalau dia misalkan, ya ini ada sponsor, ternyata sponsor anak-anak itu yang pergi ke Israel kemarin itu adalah bagian dari American Jewish Council atau komite. American Jewish Committee itu AJC. Ya, ini ternyata sponsor yang memberangkatkan mereka. Ya, kemudian hari ini di Istiqlal, ya mohon maaf saya harus bongkar data ini. Itu juga ternyata sudah berapa kali, 2 kali mungkin orang yang sama dari komunitas Yahudi Amerika Komite ini itu datang memberikan kuliah umum dan diskusi di Masjid Istiqlal. Ya, kita sebagai warga negara, pembayar pajak berhak dong protes, ya kan? Konstitusi kita menentang penjajahan. Kurang apa lagi? Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil beradab. Sikap presiden-presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai sekarang jelas menentang penjajahan Israel. Lah kok ada kita bayar pajak kepada negara, salah satunya masuk ke kantong pengelola Masjid Istiqlal itu, kan masjid plat merah itu. Ya. Kok bekerja sama dengan agen-agen penjajah? Ya. Ini harus kita kritisi. Ya. Sudah 2 kali itu mempromosikan itu, penyatuan agama ini. Maka itu, mari kita lihat bagaimana sikap Al-Quran terhadap ya, ide penyatuan agama-agama ini. Ya, yang pertama, ini keputusan ya, dari International Union of Muslim Scholars, Persatuan Internasional Ulama Dunia,
Ya, itu memberikan respon terhadap ide penyatuan agama setelah diluncurkan tahun 2020 dalam paket Abraham Accord untuk proyek hegemoni Abraham Religion, membentuk negara konfederasi di Timur Tengah di bawah satu agama yang menyatukan semua bangsa-bangsa Arab, Yahudi, ya. Itu mereka mulai gencar propagandakan ini. Dan kemudian Syekh Al-Azhar tahun 2021 dalam sebuah pidatonya di Mesir, di Kairo, itu menolak tegas ide penyatuan agama-agama ini. Saudara boleh searching Google. Nah, saya akan tidak perlu tambahkan apa isi pidato beliau itu. Saya ingin menambahkan tentang apa? Keputusan dari ya, komunitas organisasi ulama internasional di dunia ini. Poin pertama bahwasanya mengatakan apa? Al-Quranul Karim itu adalah kitab suci yang paling agung dan paling banyak memberikan apresiasi dan penghormatan, penyanjungan dan pemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Ibrahim. Ya, saudara cek ya, silakan. Surat Ibrahim itu juz berapa? 13 ya. Setelah surat apa itu? Surat Yusuf ya. Sebelum surat Al-Hijr itu ada surat Ibrahim namanya. Bahkan ada surat-surat dalam Al-Qur'an ya, dinamakan dengan keluarga-keluarga Nabi Ibrahim. Ya, ada keluarga Nabi Ibrahim itu dinamakan dengan menjadi nama surat Al-Qur'an. Seperti apa? Surat Ali Imran. Ya. Surat Maryam, itu kan keluarga Ibrahim semua. Ya. Kemudian orang Islam diperintahkan oleh Allah, ya, menurut keterangan bayan dari organisasi ulama internasional ini, diperintahkan untuk mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang ada sepeninggal beliau, yang diutus oleh Allah sepeninggal beliau. Itu apa? Berdasarkan firman Allah Surah Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah nabi-nabi yang telah Allah berikan petunjuk, maka wahai Muhammad SAW, ikutilah petunjuk mereka itu, petunjuk yang dibawa oleh mereka. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ya jejak hidayah yang mereka tinggalkan. Nah, berarti kita umatnya, umat Islam, umat Rasulullah juga sama. Kita diperintahkan untuk mengikuti ya qudwah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga menegaskan aulan nasi bi Ibrahim hum ahlul Islam wal iman. Al-Quran menegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 68 bahwasanya manusia, umat yang paling melekat, yang paling berhak mewarisi ajaran Ibrahim itu siapa? Yaitu kaum muslimin dan orang-orang yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Ali Imran 68, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sungguhnya manusia, umat yang paling berhak terhadap ajaran Ibrahim adalah siapa? Orang-orang yang mengikuti beliau. Dan Nabi ini, siapa Nabi ini? Ya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung ya orang-orang yang beriman. Poin yang kedua ditegaskan di sini bahwa seluruh ulama kaum muslimin sepakat kita ini bisa bekerja sama, kita bisa ta'ayus, ya, apa itu ta'ayus? Koeksistensi damai. Tapi kerjasama kemanusiaan dan koeksistensi damai dalam masalah-masalah kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan apapun itu harus tegak di atas prinsip kebebasan dan keadilan. Ya. Dan tidak menghina agama apapun, ajaran agama apapun, dan tidak boleh haram menghina figur para nabi-nabi. Ya. Termasuk juga kita menghormati apa? Adanya dialog
antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang damai, masyarakat yang toleran. Tetapi Islam mengajarkan kita untuk apa? Bersatu menentang adanya upaya untuk menyesatkan dan menyelewengkan agama Islam ini. Atau menentang apa? Ya, gambaran buruk terhadap para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah agamanya kaum muslimin. Sebab Allah Ta'ala berfirman surah Al-An'am ayat 161, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku ini ya telah diberikan petunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dinan qiyama, agama yang lurus, mengikuti apa? Millata Ibrahim, mengikuti millahnya, tradisinya, praktek amaliyahnya beragama Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus. Ya. Dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Poin yang ketiga, apa kata para ulama dunia ini? Inna asasa fikratid dinil Ibrahimi yaqumu 'alal mushtarak baina aqidatil Islam wa ghairihi wa hiya fikratun batilah. Ide dasar konsep agama Abraham atau agama Ibrahim ini menurut para penganjurnya itu berdiri di atas benang merah yang menyatukan akidah Islam dan selain Islam. Ini adalah konsep yang batil, fikrah batilah, ide yang salah, ide yang batil. Kenapa? Li'annal Islam yaqumu 'ala tauhid wal wahdaniyah wa ifradillah bil ibadah bainama syara'i'ul muharrafah qad dakhalaha syirk wa khalatatha al wathaniyah wat tauhid wasyirku diddani la yajtami'an. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah ya, agama yang tegak di atas prinsip apa? Tauhid, pengesaan kepada Allah. Al-wahdaniyah, keesaan Allah, zat Allah itu esa. Wa ifradillah bil ibadah, Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah, bukan yang lain. Sementara syariat agama-agama di luar Islam itu sudah dimasuki unsur kemusyrikan, bercampur dengan paganisme, ya, penyembahan berhala. Sementara itu tauhid dan syirik itu tidak bisa bertemu di dalam satu wadah. Ya, kenapa? Syirik dan tauhid itu bertentangan, nggak bisa bersatu. Kemudian anggapan bahwa Nabi Ibrahim itu datang dahulu membawa agama yang menyatukan Islam, Yahudi dan Nasrani itu adalah anggapan yang batil. Itu adalah za'mun batilun wa mu'taqadun fasidun. Asumsi yang batil dan keyakinan yang rusak. Kenapa? Apa dalilnya? Hal itu dikatakan rusak dan batil, yaitu firman Allah Ali Imran ayat 67, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukanlah seorang penganut Yahudi. Jadi nggak betul kalau dia bawa agama Yahudi. Tidak pula Ibrahim itu beragama Nasrani. Jadi nggak betul kalau dikatakan Ibrahim itu pembawa agama Nasrani. Dari mana? Ya. Ibrahim jaraknya dengan Nabi Musa saja jaraknya berapa ratus tahun. Ya. Setelah Ibrahim itu apa? Anaknya langsung Ishak dan Ismail. Cucunya dari Ishak itu Yakub. Yakub baru Yusuf. Yusuf ke Nabi Musa itu jaraknya kurang lebih 400 atau 500 tahun. Coba bayangkan. Ya. Jadi nggak benar kalau dikatakan Ibrahim itu beragama Yahudi. Ya. Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim lalu dilanjutkan, diwariskan sampai kepada Nabi Musa alaihissalam itu nggak sama dengan konsep agama, konsep Tuhan yang ada dalam Taurat. Taurat itu nggak sama, sudah batil. Ya. Mereka menjadikan Allah itu Tuhan nasional. Sifatnya apa? Nasionalistik. Tuhan itu hanya disembah oleh komunitas Yahudi Israel saja. Ya, kalau umat di luar Yahudi, bukan rasnya bukan Yahudi, dia nggak bisa katanya bukan orang bertauhid. Ya.
Nah, ini berbeda dengan Islam yang mengatakan Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan bagi semua alam semesta. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk apapun suku bangsanya, rasnya, ya, itu semua berhak dia menjadi orang yang bertauhid kepada Allah. Yang keempat, upaya atau usaha untuk meneguhkan Abraham Accord dengan tujuan untuk normalisasi dan membuat negara-negara muslim bertekuk lutut dengan cara bagaimana? Memasarkan agama baru abra taswiqin lidinin jadidin yu'aziru tatbi' siyasi. Jadi normalisasi politik dengan Israel itu ada sayapnya yang lain, itu sayap apa? Agama dan budaya. Dengan apa? Jadi dengan promosi penyatuan tiga agama itu menjadi Abraham Religion, itu menjadi agenda sayap politik keagamaan untuk sayap normalisasi politik dengan Zionis Israel. Itu adalah amrun marfudun syaklan wa mawdu'an wa aslan wa far'an, adalah perkara yang tertolak baik secara bentuk formil maupun isinya, substansinya, baik dalam bentuk asal pokoknya maupun cabangnya. Kenapa? Umat Islam lam taqbal bit tatbi'i siyasi mundu bad'i awakhir sab'iniyat min al-qarnil miladil fa'id. Karena umat Islam tidak pernah mau menerima adanya normalisasi politik sejak akhir tahun 70-an. Wala taqbal al-yawm min babi aula bi masyari'it tatbi'id dini wa tahrifil mu'taqadat. Ya, itu saja normalisasi politik sejak akhir tahun 70-an itu ditolak oleh umat Islam, negara-negara muslim. Ya, makanya waktu Mesir menandatangani perjanjian dengan Israel, Camp David tahun 79, itu Mesir dikeluarkan dari keanggotaan Liga Arab. 79 itu. Kenapa? Negara-negara Arab, ya, negara umat Islam itu kompak untuk mengucilkan siapa saja, negara apa saja yang mau berdamai dengan Israel. Sehingga markas besar Liga Arab yang sebelumnya ada di Kairo itu dipindahkan ke Tunis, ke negara lain. Itu Mesir itu menghadapi pengucilan di dunia Arab. Itu tahun 70-an. Menteri wakafnya Mesir, yaitu ulama Al-Azhar waktu itu, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, itu sampai meletakkan jabatan. Nih, saya kembalikan mandat saya jadi menteri kepada Anda, Tuan Presiden. Waktu itu Presiden siapa? Anwar Sadat. Ini bentuk protes saya karena saya menolak Anda menandatangani perjanjian damai dengan Zionis itu. Ya. Apalagi sekarang bukan hanya normalisasi politik, ditambah lagi dengan embel-embel supaya kita tunduk, supaya kita bertekuk lutut, normalisasi dalam bentuk konsep agama baru. Yang agama baru itu adalah intinya adalah tahriful mu'taqadat, itu bentuk penyelewengan terhadap akidah Islam. Sebab Allah Ta'ala berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun wa man ahsanu minallahi wa man ahsanu minal wa man ahsanu dinan, ya. Apakah kalian mencari selain daripada agama Allah yang hanif, yang lurus, yang bertauhid itu nggak mungkin kita meninggalkan agama Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka dia tidak akan diterima iman Islamnya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Itu kata Allah dalam Ali Imran 83. Yang kelima apa sikapnya? Inna ta'ata ada ilmillah wa din fi amri dinil mubtada wal qabuli bihi wa da'wa ilai khurujun min millatil Islam. Mentaati musuh-musuh agama, ya, dalam perkara urusan agama yang direkayasa, ya, penyatuan agama itu kan agama rekayasa namanya, dan menerimanya atau menyeru kepadanya, ya, mempromosikannya, khurujun min millatil Islam, itu adalah bentuk tindakan yang keluar dari agama Islam. Al-Khatim, agama Islam ini sebagai agama pamungkas. An-nasikh likulli syari'atin sabaqathu, yang menasakh atau menggantikan seluruh syariat yang ada sebelumnya.
walan yufliha qaumun dakhalu fi hadzal kufri surah. Dan umat Islam tidak akan menjadi umat yang beruntung kalau dia memasuki agenda kekufuran yang nyata ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya, ini ancaman dari Allah. Surat Ali Imran ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati sebagian dari ahli kitab, ya, mengikuti keinginan mereka, maka mereka itu akan menyebabkan kamu murtad setelah kamu beriman dan menyebabkan kalian menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Juga surat Ali Imran ayat 149, Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, mereka akan mengembalikanmu ke belakang, mengembalikanmu kepada agama nenek moyang yang kufur, yang ingkar kepada Allah, maka menyebabkan kamu menjadi apa? Merugi. Nauzubillah min dzalik. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada lagi beberapa poin yang lain tapi saya cukupkan dulu. Ya, cukupkan sampai 6 ini karena jelas dalilnya, ayat-ayatnya, juga praktek dari sunnah Nabi SAW. Ya, juga petunjuk para ulama salafus saleh, tidak ada yang membenarkan kampanye penyatuan 3 agama samawi ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk fitnah, ya, dunia dan akhirat, terutama dalam fitnah beragama. Wallahu waliyut taufiq. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga.
Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.